Sosok Mendikdasmen Abdul Mukti kini tengah jadi sorotan karena Guru Supriyani dikabarkan tak lolos PPPK. Hal ini lantaran ia dulu sempat berjanji bakal membantu Guru Supriyani lulus PPPK melalui jalur afirmasi. Tapi kini nyatanya janji tersebut tak ditepati oleh Abdul Mukti. Diberitakan sebelumnya, janji Mendikdasmen Abdul Mukti kepada Guru Supriyani untuk bisa lulus PPPK jalur afirmasi ramai jadi sorotan. Kabarnya, kini Guru Supriyani malah sedih setelah tahu hasilnya. Guru yang sempat dipolisikan orang tua siswanya itu dinyatakan tidak lolos PPPK. Padahal, ia sebelumnya dijanjikan jalur afirmasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Hal ini membuat guru honorer yang telah mengabdi 16 tahun ini sedih akan impian menjadi guru berstatus tetap. Tahu sejak 2 hari lalu setelah pengumuman, pas saya cek nama, di situ tulisannya R3. Yaitu peserta guru non-ASN terdata, dan tidak ada huruf L yang artinya lulus. Sedih juga lihatnya, kata Supriyani dihubungi dari Kendari, Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Melansir dari kompas.id padahal, ia melanjutkan, telah dijanjikan lulus secara afirmatif oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Hal itu telah disampaikan dalam sejumlah kesempatan, baik di media, maupun saat berbincang langsung melalui video daring. Ia mendapat jalur khusus untuk lulus sebagai guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Namun, hasil akhir tidak seperti yang dijanjikan. Ia mendapatkan 478 poin dari total 670 poin maksimal. Nilai tersebut tidak mengantarkannya menjadi salah satu dari 45 orang di Konawe Selatan yang lulus di program PPPK. Situasi ini membuat Supriyani memendam sedih dan kecewa. Terlebih lagi, ia menjalani berbagai persiapan untuk tes PPPK dalam situasi menjalani kasus kriminalisasi. Di antara waktu persidangan hingga putusan, ia mengurus berkas, mengikuti tes, hingga wawancara akhir. Pihak kementerian dan Pemkab Konawe Selatan memantau proses yang dijalaninya. Kepala Dinas Pendidikan Konawe Selatan Erawan Suplayuda menjabarkan, berdasarkan hasil tes yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, Supriyani memang dinyatakan tidak lulus sebagai guru PPPK. Hal itu sesuai dengan nilai akhir yang dikeluarkan, yang menyatakan nilai Supriyani di bawah beberapa kandidat lainnya. Untuk afirmasinya dan janji pemerintah pusat, itu bukan kewenangan kami. Kami memang pernah dikontak pihak Kemendikdasmen terkait afirmasi ini. Tapi saya jelaskan, kami tidak punya kewenangan dan aturannya, kata Erawan. Melansir dari kompas.id. Perekrutan PPPK di daerah. Ia melanjutkan, mengikuti regulasi yang telah diterbitkan pemerintah, khususnya melalui aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proses perekrutan berjalan dengan aturan tersebut. Terkait kelulusan dan nilai akhir, hal itu berada di kewenangan panitia pusat. Daerah tidak memiliki ruang untuk menentukan hasil, termasuk kewenangan afirmasi yang dijanjikan pemerintah pusat, khususnya Kemendikdasmen kepada Supriyani. Saat ditanya mengenai Pemda yang tidak mengupayakan kelulusan Supriyani, ia membantah. Tidak ada itu, kami tidak pernah tahan ketika seseorang harus lulus atau tidak. Ini karena tidak ada regulasinya di tingkat daerah, katanya. Guru Honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Supriyani tetap semangat menjalani tes pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. 2024. Meski dia sudah dijanjikan akan diluluskan jadi PPPK 2024 tahun ini, Supriyani tetap mengikuti tes PPPK. Supriyani sebelumnya viral karena dituduh memukul siswa di sekolahnya berinisial D, 8, yang juga anak polisi Aibda Wibowo Hashim. Guru Supriyani yang kini masih berstatus terdakwa, menjalani tes PPPK secara online hari ini, Rabu, tanggal 20 November tahun 2024 di kota Kendari. Ia, tes PPPK, di Kendari online tesnya,
kata kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan saat dihubungi di Kendari, Rabu. Dia menyebut dalam pelaksanaan tes PPPK di kota Kendari, Supriyani ditemani oleh suami serta keluarganya. Ibu Supriyani saja dengan keluarganya, ujarnya. Andri juga mengungkapkan bahwa perkara dugaan penganiayaan yang dituduhkan terhadap kliennya masih sedang berproses dan belum diputus oleh Majelis Hakim PN Andulo, Konsel. Ibu Supriyani, kan, masih menjalani sidang, dan juga dia belum ada terbukti bersalah atau bagaimana, ujar Andri Darmawan. Dia berharap dalam seleksi PPPK yang dijalani Supriyani itu bisa diberikan kemudahan dan lolos menjadi PPPK. Harapan itu disampaikannya lantaran Supriyani telah menjadi guru honorer di SDN 4 Baito 16 tahun lamanya. Saya berharap tes hari ini, Ibu Supriyani bisa lolos, karena sudah 16 tahun honor, harap Andri Darmawan. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito Supriyani dilaporkan oleh keluarga Aibda Wibowo Hashim atas dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap anaknya inisial D, 8, yang saat kejadian masih duduk di sekolah dasar kelas 1, pada April tahun 2024 lalu. Setelah diproses polisi, perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan dan viral di berbagai media sosial. Berita soal kasus yang dituduhkan terhadap Supriyani juga mendapat atensi dari Kapolri dan Jaksa Agung. Saat ini perkara yang menimpa Supriyani itu telah ditangani untuk diadili di PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, yang akan kembali dilaksanakan sidang putusan pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan kabar gembira bagi guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Konsel. Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, yang tengah menjalani proses seleksi PPPK 2024 itu akan diberikan afirmasi. Guru Supriyani yang saat ini tengah menjalani proses seleksi PPPK 2024 akan kami berikan afirmasi. Beliau akan diluluskan PPPK 2024 dan diangkat tahun ini, kata Mendikdasmen Abdul Mukti dalam silaturahmi bersama media, Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Dua Jenderal Purnawirawan Polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duadji dan mantan Wakapolri Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andoolo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos, mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Sementara Komjen, Purnawirawan, Oegroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat, mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Menurut Oegro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Oegro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu, di situ dia menunjukkan powernya. Oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Oegro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan.